Apa yang kamu rasain sekarang? Bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang selama ini kita sayangi? Tentu bukan hal yang mudah, apalagi jika kejadian itu berlangsung di depan mata kita sendiri. Penderitaan itu juga dialami oleh Adam, tokoh utama kita di film yang akan kita bahas ini. Hai, balik lagi bersama Andro di channel Hati-Hati di YouTube, channel yang membahas alur cerita film dan serba-serbinya. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Video ini akan mengandung spoiler, jadi yang belum lihat filmnya, kalian bisa tonton filmnya di Prime Video. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Teddy Suryatmaja ini bercerita tentang seorang laki-laki yang harus menyandang penderitaan selama bertahun-tahun karena kehilangan anak dan istrinya dalam sebuah tragedi perampokan di rumahnya. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, inilah alur cerita film Berbalas Kejam. Seorang pria bernama Adam sedang menemani anaknya, Nara, menyusun sebuah replika rumah. Sesekali Nara terlihat menghirup inhaler asma. Hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Adam. Nila, istri Adam, sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk Adam. Nila juga memberikan sebuah jam tangan sebagai kado ulang tahun untuk Adam. Nara rupanya tak mau ketinggalan. Dia berlari ke kamarnya untuk memberikan hadiah juga untuk ayahnya. Terdengar suara pintu diketuk. Adam segera membuka pintu. Awalnya dia mengira jika itu adalah kejutan lain dari istrinya. Tapi rupanya yang datang adalah 3 orang pria asing sedang mencari seorang bernama Prio dan Nanda. Karena merasa mereka salah mencari alamat, Adam bermaksud untuk segera menutup pintu rumahnya. Tapi buru-buru pria asing itu memaksa untuk masuk ke rumah Adam. Adam yang mencoba untuk menahan pintu, akhirnya tersungkur juga. Pria asing yang diketahui bernama Karni ini memukul Adam menggunakan palu, hingga Adam terkulai tak berdaya. Saat mengikat tangan Adam, salah satu teman Karni yang bernama Giat mengambil jam tangan pemberian istrinya Adam. Nila yang melihat suaminya tersungkur berteriak histeris. Salah satu teman Karni memukul Nila beberapa kali hingga terjatuh. Sementara Karni mengambil beberapa perhiasan dan barang berharga di kamar Adam. Nara yang tangannya masih membawa sebuah kado untuk ayahnya ketakutan saat ia melihat di rumahnya ada beberapa tamu yang tak diundang. Nara berlari ke dalam kamarnya. Giat mengejar Nara. Dia berhasil mendapatkan Nara dengan mudah. Karena Nara terus berteriak, Giat membekap mulut Nara. Tapi bekapan Giat terlalu kencang, hingga bocah kecil penderita asma itu harus meninggal kehabisan napas. Nila mengambil pecahan piring yang berserakan di lantai. Dia menancapkan pecahan piring itu tepat di mata Karni. Sebelum jatuh tersungkur, Karni sempat menusukkan sebilah pisau yang ia pegang. Nila mengalami luka tusuk yang sangat parah. Adam sangat terpukul melihat anak istrinya tewas mengenaskan di depan matanya, sementara dia tak bisa berbuat apa-apa. 2 tahun berselang dari kejadian mengerikan itu, Adam nampak tak begitu bergairah menjalani hidup. Rumahnya juga terlihat tak begitu terurus. Pakaian kotor berserakan di sana-sini, mesin cuci rusak, roti yang ada di meja pun terlihat sudah berjamur. Entah roti itu sudah berapa lama berada di situ. Adam sudah seperti anak kos yang hari-harinya ditemani dengan mie instan. Tiada hari tanpa mie instan. Kondisi Adam semakin memprihatinkan. Pekerjaan dia juga terganggu karena Adam sulit berkonsentrasi pada setiap proyek yang sedang dia kerjakan. Hal ini membuat Kian, bos sekaligus partner kerjanya, marah. Kian menyerahkan Adam untuk datang ke psikiater kenalannya. Kian juga berjanji selama Adam tidak bekerja, pekerjaan Adam tidak akan kemana-mana. Sepulang dari kantor di tengah kemacetan jalanan Jakarta, Adam melihat sekumpulan preman-preman yang sedang mencari mobil dengan pengemudi perempuan. Kartu nama pemberian Kian ia benamkan dalam gelas air putih yang ada di hadapannya. Dia tak berminat untuk datang pada psikiater itu. Sembari menghidupkan mobil dalam garasi yang masih tertutup,
Adam terus terbayang-bayang kejadian mengerikan 2 tahun silam yang menimpa anak dan istrinya. Adam yang terbatuk karena menghirup asap knalpot mobilnya berlari ke dalam rumah untuk segera meminum air putih. Tak lupa ia mengambil kartu nama yang ia benamkan dalam gelas. Dengan Dr. Amanda? Dalam saluran telepon, psikiater itu bertanya pada Adam. Adam mengaku dalam kondisi yang baik-baik saja. Kondisi yang sangat kontras saat melihat keadaan rumahnya yang sangat berantakan. Sesaat setelah membuat janji untuk bertemu, Adam sudah sampai di tempat praktek Dr. Amanda. Dr. Amanda memulai sesi konsultasi dengan penolakan dari Adam untuk dianalisa lebih dalam. Karena bagi Adam, sesi konsultasi ini hanya bersifat formalitas agar ia memiliki kesempatan untuk kembali ke tempat kerjanya. Ingatan Adam mulai berlari ke masa lalu saat Dr. Amanda menyinggung kejadian yang menimpa anak dan istrinya. Meski Adam menolak untuk membahas masa lalunya, tapi menurut Dr. Amanda, ini perlu sebagai langkah awal mengatasi sebuah trauma. Adam terlihat sangat emosional saat menceritakan betapa dia mengingat betul kejadian malam itu. Dia tahu persis wajah dan ciri-ciri ketiga orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Itu bukan salah kamu. Itu salah siapa? Salah kamu. Sepulang dari tempat Dr. Amanda, Adam memesan taksi online. Dalam perjalanan pulang, Adam mengobrol dengan sopir taksi online tersebut. Di tengah obrolan, Adam melihat tato bergambar ikan di tangan sopir taksi online itu. Adam segera teringat bahwa salah satu perampok yang membunuh anak dan istrinya juga memiliki tato bergambar ikan di tangannya. Adam kembali memeriksa foto sopir taksi online itu di aplikasi taksi online. Dan ternyata benar, sopir taksi online itu adalah salah satu dari mereka. Adam mulai gelisah. Dia bertanya pada sopir itu, pernahkah dia lewat di jalan ini? Dan setelah sampai di alamat rumah Adam, sopir taksi itu mulai teringat jika alamat yang ia tuju adalah rumah yang ia rampok 2 tahun silam. Masih ingat sama saya? Adam segera mengalungkan lengannya pada leher sopir taksi online itu. Sopir taksi itu memberontak, tapi Adam semakin kesetanan. Sampai akhirnya, sopir taksi itu tewas di tangan Adam. Adam memindahkan supir taksi itu ke bangku belakang. Ia kembali melajukan mobil itu dengan cepat. Setelah sampai di tempat yang sepi, Adam segera memindahkan supir itu ke bangku kemudi. Tak lupa, dia membersihkan bagian-bagian mobil itu untuk menghilangkan bekas sidik jari yang menempel. Adam berlari kencang menjauh dari tempat itu. Keesokan harinya, telepon genggam milik sopir taksi online yang bernama Frankie itu bergetar. Ternyata ada pesan masuk dari Giat, salah satu teman lamanya Frankie, yang mengajak Frankie untuk bertemu. Adam mulai sedikit merapikan rumahnya. Dia juga memperbaiki mesin cuci dan mobilnya. Saat Adam berbelanja makanan harian di supermarket, dia juga bertemu dengan Dr. Amanda. Adam kembali menyaksikan para preman yang mencoba merampok para pengemudi wanita di jalanan. Tapi kali ini dia tidak tinggal diam. Adam mengambil kunci Inggris di dashboard mobilnya, berjalan menuju para preman itu, dan memukul satu persatu para preman itu hingga terkapar. Dr. Amanda yang berada tak jauh dari mobil Adam menyaksikan apa yang Adam lakukan pada preman-preman itu. Di rumahnya, Adam kembali memeriksa alamat Giat. Setelah mendapatkannya, dia segera meluncur ke alamat bengkel Giat. Di sana, dia melihat Giat keluar dari bengkelnya. Adam terus mengikuti Giat dari belakang. Saat Giat melepas jam tangannya, Adam teringat bahwa itu adalah jam tangan pemberian mendiang istrinya yang dirampok malam itu. Giat masih tak menyadari jika pria yang ia tanya-tanya itu adalah ayah dari anak yang ia bunuh malam itu. Adam mengaku jika dia ingin servis mobil di bengkel Giat. Giat memeriksa mobil Adam. Di dalam kantornya, Giat mengatakan pada Adam jika dia sepertinya familiar dengan wajah Adam. Adam mencoba untuk biasa saja agar Giat tak curiga. Dua anak kecil ini menemukan mobil yang dikemudikan oleh Frankie. Kepolisian datang ke lokasi itu. Sementara Adam kembali membeli beberapa perlengkapan untuk menghabisi Giat. Adam merangkai pipa-pipa yang sudah ia beli. Adam juga menyaksikan berita penemuan mayat Frankie di TV. Berdasarkan berkas laporan yang disusun anak buahnya, Diaz akhirnya mengetahui jika Frankie ini adalah residivis yang sering keluar masuk penjara dalam berbagai kasus kejahatan. Diaz juga memerintahkan anak buahnya untuk mengecek apakah Frankie terdaftar di taksi online, dan jika iya, harus diperiksa 3 penumpang terakhirnya. Adam masih memantau Giat. Saat semua orang bengkel sudah pulang, Adam menyelinap masuk ke dalam bengkel Giat. Adam menjatuhkan lakban yang ia bawa.
Giat kembali mengingat siapa pria di hadapannya itu. Giat mengatakan jika kejadian beberapa tahun lalu itu bukan ide dia. Dia hanya ikut-ikutan dan tak ada niat untuk membunuh keluarga Adam. Saat Giat melemparkan kunci ke arah Adam yang sudah memendam kemarahan melangkah maju dan memukul Giat menggunakan palu besar yang ia bawa. Mereka terlibat perkelahian dan akhirnya Adam berhasil melumpuhkan Giat. Adam mengikat Giat di sebuah kursi. Dia memasang jaringan pipa pada mulut Giat. Pipa itu tersambung langsung pada knalpot mobil. Setelah mencabut kuku pada jari-jari Giat, Adam menginjak pedal gas berkali-kali. Asap knalpot keluar melalui jaringan pipa dan masuk ke dalam mulut Giat. Suara mesin yang berderu-deru beriringan dengan suara teriakan Giat yang tertahan dalam bekapan lakban dan pipa. Adam semakin menggila. Dia baru berhenti memacu gas mobil ketika Giat sudah tewas. 2 target sudah dia habisi. Di dalam mimpi, Adam bertemu dengan istrinya. Istrinya mengucapkan terima kasih pada Adam. Polisi memeriksa bengkel tempat mayat Giat ditemukan. Dias menemukan foto Frankie di handphone milik Giat. Dias mulai menemukan benang merah antara kematian Giat dan Frankie. Adam kembali bekerja di kantornya. Dia seperti mendapat gairahnya kembali setelah menghabisi 2 musuh yang selama ini ia cari. Di rumahnya, dia juga merapikan semua baju dan barang-barang milik istrinya yang sudah tak terpakai. Malam itu, Adam bertemu dengan Dr. Amanda. Awalnya, Dr. Amanda heran mengapa Adam bisa berubah secepat itu. Dr. Amanda juga bercerita jika dia juga pernah kehilangan kedua orang tuanya saat ia masih berusia 13 tahun. Saat ingin berangkat ke kantor, Adam dikagetkan dengan kedatangan Dias ke rumahnya. Dias bertanya beberapa hal kepada Adam. Sebelum meninggalkan rumah Adam, Dias meminta izin untuk melihat mobil Adam. Dias menemukan kartu servis bengkel Giat di dalam mobil Adam. Karena hal itu, pada malam harinya, Adam membuang semua barang yang ia gunakan untuk menghabisi Giat. Adam bertamu ke rumah Dr. Amanda untuk yang pertama kalinya. Adam kaget saat Dr. Amanda memperkenalkan Carney sebagai kakaknya Dr. Amanda. Carney ini adalah otak dari perampokan yang menewaskan anak dan istrinya Adam. Adam benar-benar tak mengira jika orang yang selama ini ia cari adalah kakak dari teman dekatnya. Saat makan bersama, Adam terlihat mulai tak nyaman. Kemarahan dan kebencian berkecamuk dalam dada Adam. Apalagi saat Carney bertanya tentang status dudanya Adam. Adam bercerita jika dia duda karena istrinya telah meninggal karena sakit. Adam tak kuasa menahan air matanya saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Carney. Adam meminta izin untuk segera pamit pada Dr. Amanda. Dias menemui Dr. Amanda di tempat prakteknya. Dias bertanya apakah Adam ada jadwal sesi konsultasi pada malam saat Giat meninggal. Dr. Amanda menolak memberikan detail informasi mengenai pasien-pasiennya. Setelah mendengarkan kembali ciri-ciri pembunuh yang Adam sebutkan, Dr. Amanda baru menyadari jika kakaknya menjadi salah satu target balas dendam Adam selanjutnya. Tapi terlambat, Adam sudah sampai di rumah Carney. Carney ternyata sudah lama menunggu kedatangan Adam. Adam mengatakan jika kedatangan Adam ke sana untuk menemui orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Carney masih membela diri dengan mengatakan jika dia adalah seorang perampok, bukan pembunuh. Dr. Amanda yang semakin khawatir pada kondisi Adam dan Carney melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Carney memangkas habis semua rambut di kepalanya. Penampilan Carney seperti inilah yang mengingatkan Adam pada kejadian malam itu. Sebelum Adam berhasil menembak Carney sudah lebih dulu memukul Adam hingga terjatuh. Mereka terlibat perkelahian malam itu. Adam beberapa kali berhasil menjatuhkan Carney. Hingga akhirnya Carney dibuat tak berdaya saat Adam memukul lutut Carney menggunakan sebuah palu. Adam mengikat kedua tangan dan kaki Carney. Sebelum akhirnya anak dan istri Carney tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Adam tercengang melihat hal itu. Sementara Carney memohon pada Adam agar anak dan istrinya tidak diapa-apakan. Dr. Amanda juga sudah sampai di rumah Carney. Dia mengatakan pada Adam bahwa apapun yang Adam lakukan tidak akan bisa mengembalikan anak dan istrinya. Adam menangis terseduh-seduh. Dia melemparkan palu itu ke lantai. Suasana semakin mengharukan saat Adam dijemput oleh kepolisian. Adam mengatakan pada Dias bahwa Carney lah yang membunuh anak istrinya. Di dalam mobil polisi, Adam tiba-tiba tertawa dan menangis secara bergantian.
kondisi kejiwaan Adam semakin terguncang dan film pun tamat. Film berbalas kejam ini cukup menguras emosi. Apalagi akting Baim Wong di film ini dapat banget. Kalau akting Reza Rahadian sih tidak perlu diragukan lagi. Kita sudah sama-sama tahu. Meski ini bukan film pertamanya Baim Wong, tapi semoga kedepannya semakin banyak film-film bagus yang dia bintangi. Ya, daripada dia prank Gmail lagi ya. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir video. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan kritik dan saran yang bisa dituliskan di kolom komentar atau melalui super thank yang sudah tersedia di bawah. Jangan lupa jaga kesehatan, Andro pamit, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.